datang di channel Tanya Dokter Parang. Kali ini kita akan membahas satu penyakit yang menjengkelkan tetapi juga kasusnya sangat banyak. Yaitu kita akan membahas penyakit wasir ya. Kalau kita lihat yang namanya wasir itu ada nama yang lain ya, yang dikenal. Ada ambeien, ada hemoroid, ada buwasir, ada wasir ya. Nah, kita pakai nama wasir aja yang umum ya. Wasir itu apa sih sebetulnya? Teori yang dulu dikatakan bahwa wasir itu semacam varises seperti di kaki tetapi terjadi di anus. Saat ini dari penelitian ternyata itu tidak benar, bahwa wasir bukanlah varises yang ada di anus. Dan wasir ini kelainan yang paling sering dialami oleh penderita di daerah anus ya. Penyakit ini paling sering terjadi di daerah anus kita. Kalau kita bicara mengenai prevalensi rate, angka prevalensi kalau di Amerika itu 4,4%, data Kementerian Kesehatan tahun 2008 di Indonesia itu 5,7%. Jadi cukup signifikan ya, cukup banyak. Wasir dibagi menjadi wasir dalam, wasir luar, dan campuran wasir dalam dan luar. Dari segala berbagai derajat dari wasir dalam, itu kalau kita pakai klasifikasi dari Gallagher, itu ada derajat 1, 2, 3, dan 4. Dari berbagai derajatnya ini sebetulnya yang perlu operasi kira-kira hanya 7%-nya. Jadi yang 93% itu tindakannya tidak operasi sebetulnya. Dan yang 7% ini hanya 30% dari pasien-pasien yang dalam 7% yang harus operasi itu yang mau datang kepada dokter untuk minta dilakukan tindakan operasi. Artinya bagaimana sebagian besar masyarakat menderita ambeien? Ya sebetulnya secara medik bisa dilakukan tindakan tanpa operasi. Tetapi kalau kita lihat di dalam masyarakat kita ini modalitas terapi atau tindakan-tindakan terapi atau pengobatan untuk ambeien itu beraneka ragam. Yang efikasinya atau tingkat kemanjurannya itu tidak bisa dipastikan berdasarkan penelitian berdasarkan bukti ya. Nanti ke depan kita akan membahas satu persatu mulai dari basic patofisiologi to clinical management, tentunya yang berdasarkan guideline ya, garis pedoman yang benar supaya kita bisa mencegah, mengobati, datang kepada dokter yang berkompeten supaya kita tahu apa yang harus kita kerjakan dan dokter kerjakan ya. Nanti kita akan memakai guideline dari American Society Colon and Rectal Surgeon, yaitu asosiasi dokter bedah usus besar dan anus, rektal dan anus, termasuk dalam hal ini wasir. Supaya kita tahu, tidak asal kita melakukan manajemen kepada penderita wasir semaunya kita, harus sesuai guideline. Mengapa? Karena guideline ini atau garis pedoman ini itu didasarkan pada penelitian-penelitian randomized control trial ya, dari istilahnya meta-analisis dari randomized control trial yang dilakukan kemudian disimpulkan tentang bukti-buktinya. Nanti kita akan bahas satu persatu. Kira-kira itu. Nah, sekarang kita bicara tentang definisi wasir itu ya. Kalau kita lihat tadi bahwa wasir adalah kondisi kelainan di daerah anus kita yang paling sering ya, yang angka prevalensinya tadi kalau menurut data Kemenkes tahun 2008 itu 5,7% ya. Secara umum didefinisikan begini, yang namanya wasir adalah
pelebaran dan melorotnya dari anal kasin yang normal. Anal kasin itu benjolan anus. Jadi di dalam setiap manusia itu mempunyai di anusnya itu anal kasin atau benjolan anus atau hemoroid kasin, benjolan hemoroid. Itu normal ada, kita semua punya. Tetapi kalau dia membesar dan melorot keluar, itulah yang namanya penyakit wasir. Jelas ya? Jadi wasir bukan suatu varicose vein atau varises yang ada di anus. Dulu begitu, sekarang dibuktikan tidak. Jadi pembesaran dan melorotnya anal kasin yang normal, itulah yang disebut penyakit wasir.